Tadi aku tuh habis cari beberapa ikan di sini ya guys ya, dan aku tuh sebenarnya tuh ngeliat ada yang menarik juga, tapi untuk di kolamku yang ada di rumah ya guys ya, dia tuh merah merona sekali gitu lah guys ya, merah merona guys tuh. Ini gurame apa ini guys? Gurame padang atau gurame enggak sih, nggak albino ya? Ini mah yang kemarin ada di si Kevin ya ternyata ya. Kalau aku pikir-pikir ternyata ini yang di si Kevin kemarin nih guys. Tiba-tiba ada ikan di Trichodus tadi yang harganya tuh sampai 400.000 padahal masih kecil banget ya. Wah, sudah mulai di ospek ini guys ya. Oke guys, di video kali ini aku lagi di Istana Akuarium. Tadi aku tuh habis cari beberapa ikan di sini ya guys ya, dan aku tuh sebenarnya tuh ngeliat ada yang menarik juga, tapi untuk di kolamku yang ada di rumah ya guys ya. Karena sebenarnya itu di kolamku di rumah kan ada seekor gurame yang albino guys. Nah aku tuh lihat di sini tuh aku nggak tahu kenapa ya, ini ada gurame yang dia tuh merah merona sekali gitu lah guys ya. Merah merona guys tuh. Ini gurame apa ini guys? Gurame padang atau gurame enggak sih, nggak albino ya? Ini gurame apa nih? Ini tuh gurame apa? Ini gurame apa? Gurame padang? Gurame padang. Nah, merah pisan ini deh. Jadi ada efek lampu. Oh, efek lampu. Itu pakai korek. Oh, tapi kalau misalnya ditaruh di tempat lain mah nggak akan semerah ini? Nggak semerah itu, paling orange. Orange ya? Tapi ini mah merahnya kayak beda gitu loh, kayak di kepala-kepalanya gitu loh. Efek lampu ya berarti ya? Oh guys, walaupun cuma efek lampu, aku kira tuh dia tuh memang istilahnya merah dari sananya ya. Ternyata ada efek lampu juga. Tapi aku penasaran sih ya guys, kalau misalnya ditaruh di rumah kita, kira-kira efek lampunya itu tuh dia meresap nggak ya sampai ke rumah ya guys ya? Atau dia cuman sementara aja gitu guys? Soalnya ini mah, maksudnya gimana ya? Kalau misalnya efek lampu tuh aku biasanya lihat, kalau cuma lampu doang ya, biasanya tuh lihat tuh warnanya bener-bener blok semua gitu kan. Tapi ini tuh kayak bagian depannya, coba lihat deh mal, bagian kepalanya gitu tuh dia kayak warnanya warna kuning biasa tuh, cuman badannya doang yang warna merah. Jadi kayak agak rata gitu lah ya warnanya ya. Semoga ya memang ternyata ada sedikit merah lah ya guys ya, walaupun dibilang efek lampu ya. Kayak gini, ini kepalanya kan kuning ya, tapi badannya kan agak merah gitu loh guys. Kalau ini teh kenapa dikasih akriflavin ya ini ya? Iya. Baru datang atau gimana? Udah lama, 2 minggu. Udah 2 minggu ya? Oh, sempet jamuran. Sekarang udah sembuh dong berarti atau gimana? Oh, sempet jamuran ternyata. Berarti sekarang udah sembuh guys. Pantesan. Tapi aku lihat soalnya nggak ada jamur sih. Sekarang kayaknya udah aman ya guys. Aku mau ambil 1 ekor guys yang ini ya. Sekalian aja kan aku tadi ambil baby dolphin juga di sini ya. Dan aja aku ngambil itu lah guys. Ini ada apa nih di atas ini ya? Ini mah yang kemarin ada di si Kevin ya ternyata ya. Kalau aku pikir-pikir ternyata ini yang di si Kevin kemarin nih guys. Yang ini nih, yang dia warnanya belang-belang ini nggak sih? Apa ya namanya guys ini ya? Nih mal yang warnanya belang tuh. Tapi masih bocil-bocil ya guys. Ternyata di sini juga ada. Aneh ya guys. Itu kayak sili gitu ya, cuman dia pendek guys ya. Loches apa tuh ya namanya guys. Nah ini nih. Ini kayak sili guys ya mulutnya. Ini kayaknya ikan-ikan sungai guys di sini ya. Kalau kita lihat kecil-kecil ikan-ikan sungai ini. Ada ikan-ikan pinktail juga. Tuh ini pinktail juga. Ini tiba-tiba mahal nih. Apa sih Districhodus ya? Kayak Districhodus deh guys. 400.000 sendiri, iya kah? Apakah itu Districhodus ya guys? Kita coba searching ya. Districhodus. Oh iya bener guys. Oh iya guys, Districhodus ya guys ya. Jadi walaupun di sini tuh ikan-ikannya kelihatannya murah-murah, tiba-tiba ada ikan Districhodus tadi yang harganya tuh sampai 400.000 padahal masih kecil banget ya. Gila guys, dia mendominasi. Di sini harganya nih yang ini nih. Tapi memang kelihatannya bagus sih ya dibandingkan yang lain ya. Dalam artian tuh dia kelihatannya kayak benar-benar vokal gitu guys warnanya ya. Kelihatan sangat bagus dibandingkan yang lain. Kayak gitu guys ya. Ada yang menarik lagi nggak ya? Tiba-tiba ada yang menarik lagi nih, sekalian kita ambil aja. Karena waktu terakhir kita kesini itu kita nggak ambil apa-apa guys, cuman pengen lihat-lihat doang ya. Ini ada cana pulsra juga nih, pulsra ya. Ada 35.000 sekarang ya. Ini kalau teman-teman suka cana nih, cana pulsra jadi salah satu cana yang paling mudah juga buat dipelihara ya guys. Dan ini gampang galak juga nih. Aku sekarang udah nggak ada cana pulsra di rumah guys. Cana pulsra aku waktu itu udah aku kasih ke temanku ya. Sekarang tuh aku di rumah tuh cuma ada Auranti short body aja ya. Makanya banyak akuarium kosong nih. Kita bisa ngisi-ngisiin lagi nih akuarium kosong kita guys. Soalnya yang cana-canaan udah aku kasihin ke temen-temenku. Ada yang menarik lagi nggak? Di sini nih ada akuarium yang di aquascape gitu ya. Adakah yang menarik di sini? Bagus-bagus sih guys di sini ya. Dibikin kayak semacam ada siri gadingnya juga guys. Begini dia pada nempel ya. Begini gigit tanganku nggak nih? Gak berguna lo, akan telur dadar beda ntar dah. Ternyata tidak ya guys ya. Karena bukan makanan guys. Ini ada ikan rainbow juga nih, rainbow juga banyak di sini, rainbow. Ada ikan aduh aku lupa lagi ya namanya, ini Denisoni guys ya. Denisoni juga bagus ya. Ini dibikin aquascape kayak gini. Jadi dia pakai siri gading nih aquascape-nya guys. Bikin airnya tuh jadi lebih jernih ya. Kita coba lihat lagi ya. Ada lagi yang menarik guys ya selain itu ya. Aku mau ngambil ya si gurame padangnya. Yang mana? Yang mana ya? Sokatula. Yang merah ya, yang paling oke
boleh ya. Menurut saya paling oke yang paling udah sembuh semua sih ya. Sehat ya. Yang sehat yang paling sembuh Berapa ekor? seekor aja lah. Seekor dulu ya guys ya. Kita mau minta si A-nya buat bungkus si gurame Padang ini. Gurame saus Padang guys, jangan lah. Yang mana ya kira-kira ya guys? Kita pilih ya. Yang ini kali ya. Dia soalnya gerak-gerak sendiri guys. Yang lainnya seperti dia diem di pojokan. Dia sehat-sehat sih. Cuman dia diem di pojokan. Nah ini menarik nih. Bisa lah, bisa buat kita bungkus ya guys ya. Ini tuh emang beneran ada kelabang ya guys. Ini ada beberapa, ada ulat Hongkong di sini. Ini ada kelabang juga, emang ada nih kelabangnya tuh. Beneran nggak sih ini ada kelabangnya guys? Apa udah habis guys ya? Kelabang tuh sebenarnya emang jadi makanan bagus juga. Habis ya? Pantesan kali ya. Kecodobia ya di bawah ya. Kecodobia berapa sih ya? Sekarang harganya? 1.005 apa? 1.004 yang kecil gitu ya? Oh, oke. Yang gede 1.000-an ya? Oke. Oh, lebih terjangkau dulu tuh harga kecodobia bisa 2.500-an per ekor guys. Nah ini ya. Loh, aku ternak juga kecodobia soalnya. Mana ya? Nah itu boleh lah. Ini ada siripnya rusak nih. Oh, yang siripnya nggak rusak kak? Ditaruh di kolam guys. Bersama dengan gurame yang lain. Nah ini merah nih. Ini aman nih. Oh udah bagus, ambil dah. Boleh ambil. Oh jadi si efek lampunya juga dia nyerap dulu gitu ya? Maksudnya mau di luar lampu juga dia masih agak merah ya tadi aku lihat. Coba ya kita buka, kita keluarin dari lampu guys. Warnanya apakah berubah banget? Dan enggak sih, nggak begitu berubah kak. Tapi ntar dia mudar ya? Nggak juga ya? Oh berarti emang merah kalau kayak gitu. Ya semoga merah lah ya guys ya. Nah, tapi nggak terlalu merah pakai lampu. Oh begitu ya, ada efek lampu gitu ya. Dia tuh ada tombol sedikit di bagian. Pula 30%. Iya. Oh ini lagi beberes guys. Lagi belanja juga nih katanya, kayak mau datang ikan lagi ya. Nah, kita ambil itu juga. Apalagi ya guys, siapa tahu ada yang menarik lagi guys ya. Bisa kita ambil ya. Kalau ini ada kura-kura Ambon. Kura-kura Ambon mah aku udah ada. Kita mungkin suatu saat nanti aku ngambil kura-kura ya guys ya. Cuman untuk saat ini kayaknya aku masih belum mau kura-kura. Kura-kura Ambon sih nggak ada di kolamku ya. Cuman di kolamku yang ada di rumah tuh kura-kuranya tuh tipe kura-kura yang agak kecilan dibanding ini sih. Kalau dia terlalu gede guys. Kura-kura Ambon ini juga menarik sebenarnya sih, karena dia tuh kura-kura yang dominan di darat ya dibandingkan di air guys ya. Jadi dia di airnya sesekali aja. Ada pipi putih juga, cuma kalau pipi putih mah yang ini nih, dia terlalu pasif dan tidak ngapa-ngapain guys. Tuh. Malah terbuli ya guys ya, sama kura-kura Ambon ditendang-tendang, didorong-dorong guys. Benar-benar ya guys ya, tidak ada harga dirinya guys. Ini glowfish juga kayaknya kemarin masih banyak, sekarang udah tinggal sisa segitu guys. Terlalu banyak ya guys ya yang sudah tidak ada di sini ya. Kalau ini ikan-ikan, oh ada cana maru loh ternyata. Tadi cana maru. Tapi sih cara bar kayaknya bagusan kita guys, cana maru yang di rumah ya, secara bunga juga. Cuman kalau ini kayaknya cana marunya yang red guys ya, bukan yang yellow ya. Kalau kita punya di rumah kan yellow. Tapi yang red biasanya dia lebih banyak lagi si bunga-bunganya. Ini karena memang kayak buat di komtengin sih, jadi nggak begitu dipeduliin sih guys ya masalah bunga-bungaan kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Tapi ini cana maru dia lumayan ada warnanya, nggak hitam banget lah. Biasanya kalau misalnya komteng soalnya dia warnanya hitam. Ini mah ada warnanya merah sedikit lah guys ya. Sisanya mah peacock bass sama Oscar. Apalagi nggak ada lagi sih guys. Kalau di sebelah sana kan air laut tadi udah ya. Udahlah, paling aku ngambil itu aja ya. Si gurame. Ini mah ikan-ikan koi guys. Ikan koinya bener-bener literally sangat amat kayak banyak airnya ya. Oh di sana ada ikan pakan deh. Di sini malah nih sebelah sini ada ikan pakan. Ini ada ikan emas ya guys, banyak banget ini buat pakan sih. Terus juga ada ikan lele nih. Penting banget ini buat pakan ikan predator kecil-kecil. Kayak gitu guys. Oke. Udahlah kita ngambil aja itu tuh. Jadi kita ngambil itu tuh baby dolphin sama gurame Padang guys ya. Ntar kita videoin lagi deh ya kalau misalnya udah sampai rumahku dan kita masukin gurame Padangnya ke kolam guys. Oke, jadi ini udah kebesokan harinya dan ini tuh sebenarnya aku ditaruh di plastik ya guys ya, udah seharian sampai pagi guys. Ternyata masih aman soalnya kemarin terlalu malam buat kita masukin. Ternyata warnanya memang udah agak memudar ya guys ya, nggak semerah kemarin. Walaupun sebenarnya kalau dilihat-lihat sih warna kepalanya masih agak merah guys. Nah ini tuh kan gurame Padang, beda sama gurame yang ada di dalam sini. Jadi di sini tuh kita juga ada gurame albino ya guys ya. Ada di dalam sana tuh gurame albino, teman-teman juga bisa lihat. Beda guys. Kalau gurame albino sebenarnya dia gurame soang kelihatannya ya. Tapi gurame soang yang memang dia warnanya albino. Jadi warnanya tuh bener-bener kayak kuning gitu loh guys. Nah kalau gurame Padang memang dari sananya secara spesies warnanya sudah seperti ini. Dan gurame Padang ini secara kelihatan sih ternyata memang agak merah ya dibandingkan gurame pada umumnya guys ya. Semoga dia merah terus dan semakin menyala ya. Aku juga nggak tahu sih. Dan gurame Padang ini tuh memang punya potensi dia bakal jadi galak kayak mangap-mangap gitu guys.
Wah, sudah mulai di ospek ini ya guys ya. Bang, sini bang, enak seger banget ini, ikut mandi. Woi, Itu namanya buang-buang air. Kayaknya kita harus berikan makan ya guys. Tapi nanti dulu ya. Hey, tadi tuh aku ngelihat masa si kura-kura ini tuh ya, si Ronald dikawinin guys sama kura-kura mana ya, tadi ada Venusta ya guys, mana Venustanya ya. Tadi tuh aku lagi lihat tuh mereka lagi kawin guys. Nah ini semua ini emang ini jantan berarti ya. Oh dia kabur guys. Tapi emang ini betina ya. Ini betina ya guys ya. Aku kira dia jantan guys ya. Biasanya kalau jantan memang si bagian kukunya lebih panjang sih. Kayaknya ini betina deh guys. Si ekornya, si keloakanya ya. So tadi dikawinin cuy. Oh iya bener. Itu jantan guys kelihatannya, soalnya bener-bener deh. Tapi sebenarnya tuh mereka tuh tipe yang berbeda ya guys ya. Ini kan yellow belly, yang ini yellow belly, yang itu tuh peacock slider atau Venusta guys. Jadi memang mereka tuh berbeda sebenarnya guys ya. Nah yang ini nih, ini jantan tuh mau dikawinin guys. Rapunzel, aku datang baby. Gue lanang loh mas. Memang kalau jantan ini dia ukurannya lebih kecil dibandingkan betina. Ya, aku mau ambil sebenarnya ya, cuman ini kayak dia pengen melakukan proses perkawinan lagi nih guys. Tuh udah mulai ngarah-ngarah bagian belakangnya ya guys ya. Dikit lagi aklimasi nih, apaan sih? Emang si Ronald ini tuh, aduh kok Ronald namanya jadi Ronald guys ya, tapi dia cewek guys ya. Ronaldowati kali guys namanya ya. Oh dia kabur tuh ke sana tuh. Memang kelihatan banget ya jantan sih, soalnya di bagian kelihatan ya guys ya, di bagian ekornya teman-teman bisa lihat mungkin ya. Itu ekornya tuh dia kayak gede guys. Itu ada ikan hampala tuh. Yang waktu itu kita dapetin dari sungai itu ada tuh guys masih ya. Ikan hampala ya. Emang nggak begitu kelihatan kalau misalnya airnya dinyalain guys. Ini makanya aku dimatiin dulu nih supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas nih ikan-ikan yang ada di dalam sini. Ya tuh ekornya lebih tebel guys kalau misalnya jantan ya, karena dia tuh kan ada anunya ya kalau si jantan itu, jadi si ekornya tebel. Cuman yang memang memungkinkan bisa kawin kayaknya mereka ini bisa sih, soalnya mirip-mirip ya guys ya, walaupun beda spesies tapi mereka mirip. Ini mumpung lagi deket guys, ntar kita ambil ya. Oh susah guys, pas mau ngambil dia langsung masuk ke dalam ya guys ya, agak dalam juga dia ya, jadi agak susah. Bentar aku mau siapin dulu peletnya guys ya, ntar kita videoin lagi ya guys ya kalau misalnya peletnya udah disiapin ya guys. Bener-bener ya si Ronaldowati ini ya, si Ronald aja biarin lah ya, betina Ronald ya. Si Ronald, dulu juga aku punya kura-kura betina namanya Marco guys ya. Si Ronald ini dari tadi gigit-gigitin plastik si gurame padang cuy, jadi kita harus kasih makan dulu ya guys ya. Gede banget ini makanannya guys, tapi pada masuk sih mulutnya. Untuk beberapa ikan-ikan yang kecil sih, untuk pelet sebesar ini ya paling sama dia ditunggu agak basah dulu ya guys ya, ntar hancur baru dimakan guys. Kayak ikan-ikan patin gitu nggak akan bisa makan ini ya, terlalu gede peletnya guys ya. Tapi untuk kura-kura sih ini enak banget makannya guys. Kura-kura di sini makannya pelet cuy, pelet lele ya guys ya. Sudah dibiasakan makan pelet lele, dia makan pelet lele guys. Nah ini untuk ikan-ikan komet gini juga nggak bisa makan nih. Soalnya kemarin aku cari pelet ketersediaannya ada ini guys. Nanti kita beli yang lebih kecil deh ya, karena ada yang 5 mili, ada yang 3 mili kalau nggak salah. Ini kayaknya yang 3 mili nih. Di sini sampai ke kura-kura dada merah aja yang biasanya jarang makan pelet itu makan pelet guys di sini ya. Kura-kura dada merah guys, dia sudah dibiasakan makan pelet, jadi nggak ribet guys ya buat makannya ya. Soalnya kalau makan ikan beku tuh sekarang ini di rumahku lagi agak susah, soalnya kulkasnya dipakai buat ASI guys ya, buat ASI beku guys ya, buat anak aku. Jadi kalau dicampur sama ikan beku tuh rasanya kan kayak ya Allah kotor gitu kan rasanya guys ya. Jadi rasanya kayak kurang oke aja lah. Nah untungnya ini semua kura-kura di sini udah makan pelet, jadi nggak masalah banget guys buat kita kasih pelet seperti ini ya. Karena ikan-ikan di sini juga pada oke banget dikasih pelet dia guys. Kayak gitu aku ngasih makan 2 kali sehari sih, pagi-pagi sama sore-sore biasanya ya. Dan kasih makannya juga istilahnya nggak sembarang banyak gitu ya guys ya, sebisa mungkin ya. Dia kayak dibatasin aja guys, secara berkala juga. Jadi kalau misalnya udah habis kelihatan kurang baru aku tambahin lagi gitu. Tapi tadi ikan patin makan deh, masuk ternyata guys di ikan patin ya. Walaupun mungkin pencernaannya agak lama ya guys ya, soalnya kan dia masuk ke makan sama ikan patin juga harus ditunggu lembek dulu baru dia telan guys. Tapi kemakan kok. Nah ini udah pada mulai semuanya makan ya guys, jadi memungkinkan untuk si gurame ini ketika kita masukin tidak akan dibully guys ya. Kita coba buat masukin si gurame ini guys. Nah guys ya, bismillah ya. Dia soalnya udah agak lama nih di plastik, kasihan guys. Bismillah, satu. Gurame. Cakepnya guys. Emang cakep gurame padang itu ya. Dia langsung masuk ke dalam. Masih ramping guys ya dia ya. Tuh, bareng sama ikan yang lain di bawah. Kelihatannya masih merah sih. Cuman kalau secara sekilas mungkin teman-teman nggak bisa ngebedainnya antara gurame padang sama gurame albino ya. Kalau gurame padang itu dia matanya hitam guys. Dia badannya seperti itu tapi matanya hitam. Tapi kalau misalnya gurame albino tuh teman-teman lihat agak susah juga lihat dari atasnya, dia tuh matanya tuh kekuningan merah gitu loh. Pokoknya matanya nggak hitam lah tuh ya. Dia lagi naik ke atas tuh. Kelihat kekuningan gitu guys. Nah, kalau teman-teman perhatian juga dia langsung mencari tempat gitu ya guys. Gurame ini sih karakternya biasanya nggak galak sih. Maksudnya ke gurame yang lain ya, nggak tahu deh nih. Kita lihat pertemuan mereka guys. Apakah mereka saling berkelahi? Terus ya.
Enggak kan? Tuh, karakternya baik guys. Walaupun gurame kalau misalnya dia udah di rank di soloin ya guys ya, disendiriin, disoliterin, dia bisa galak gitu kelihatannya, tapi kelihatannya baik tuh. Dia fine-fine aja guys. Itu bersama dengan Kissing Gurame juga mereka bertemu ya guys ya. Kissing Gurame yang gurame juga tapi dia ukurannya kecil dan kayak bantet, dia udah nggak ngegedein lagi guys. Oh, jadi tour guide-nya guys. Kalau yang ini model bangunannya apa mas? Yang mana? Yang itu tuh. Oh itu klasik. Suka sih saya. Oh Mas. gitu. Banyak ikan-ikan yang lain sebenarnya warnanya hitam tuh. Ini kayak ada ikan grass carp juga ada di sini guys. Tapi kan hitam ya. Tapi grass carp kepalanya gede, badannya kurus guys ya. Memang seperti itu atau gimana tuh? Gak ngerti juga. Ini hampala nih. Hampala nih malah kelihatan nggak tuh ada di bawah situ ya. Susah sih ngeliatnya ini nih. Warnanya hitam soalnya tuh. Nggak tahu kelihatan atau mantul deh guys ya. Tapi ada nih guys. Nah nih tuh. Ini hampala tuh. Hampala dari sungai. Syukur-syukurnya bisa ya guys, karena kan hampala yang dari sungai kemarin kita dapetinnya kan nggak dipancing guys. Kalau dipancing tuh kemungkinan nggak selamatnya tinggi ya, kayak di rumahku guys tuh hampalanya pada mati semua guys. Ujung-ujungnya hampalanya sama kita dijadiin pakan ya, karena memang kan peruntukannya juga kan kalau orang-orang dapat itu kan biasanya nggak buat dipelihara ya guys ya, karena kan habis dipancing. Dan ternyata benar, paling lama stay sebulan guys ya, sebulan paling lama hampalanya. Enggak deh, nggak sebulan, ada yang 2 bulan 3 bulan guys, tapi pada mati gitu guys ya, karena tapi rata-rata pada mati di hari kedua hari ketiga gitu guys, karena dia nggak mau makan. Bahkan ada yang berjamur juga guys ya, kayak gitulah. Cuman alhamdulillah kalau hampala ini apalagi kan ukurannya masih kecil deh, jadi dia masih terbilang cukup mudah untuk dipelihara dan bisa adaptasi dan bisa besar juga di sini guys. Semoga seperti itu ya. Tapi aku nggak tahu nih dia mau makan pelet atau enggak. Kalau dia nggak mau makan pelet, makanannya yang seperti apa ya? Mungkin ntar kita bakal masukin ikan cere lagi. Kemarin sempat kita masukin cere, tapi sekarang udah habis guys ya cerenya ya. Sebenarnya bukan habis, kayaknya gara-gara kita kuras kemarin sih. Karena kita kuras, jadi si cerenya itu ikut kekuras guys ya kemarin ya. Karena kan kecil dia guys, kayaknya masuk ke saluran guys. Jadi hilang nih cerenya, udah nggak kelihatan lagi. Aku lihat lagi gurame padangnya masih bersama guys, sama gurame albino ya di sana. Dia rooming nih, ini mulai ngambil nafas nih. Warnanya sih masih merah ya, semoga merah terus guys di sini ya. Dulu juga gurame albino aku beli, kayaknya bukan beli sih, dikasih ya guys. Waktu itu segede ini kayaknya guys, nggak begitu gede banget. Tapi sekarang udah lumayan gede, udah segede situ ya guys ya. Dan gurame albino ini kan bisa gede banget sebenarnya, karena dia kan termasuk gurame soang ya. Gurame soang tuh bisa gede banget guys, sama kayak yang di rumah aku. Tapi aku nggak pernah sekalipun lihat gurame albino yang gede banget gitu loh guys. Siapa tahu ini nanti kita bisa gedein ya, jadi gurame albino yang gede. Kalau gurame padang gede sih aku udah pernah pelihara juga ya guys ya. Dan biasanya kalau gurame padang yang gede ukurannya nggak begitu gede-gede banget kayak gitu sih. Ini kan udah mulai habis nih peletnya nih. Coba kasih lagi peletnya guys, supaya mereka pada ngeliat ke kita ya guys ya. Habis sama Ronald guys ya, banyak dia makannya. Ronald juga awalnya waktu datang nggak segede ini, tapi karena memang dia makannya sangat amat rakus guys, dan tidak bisa dibendung ya guys ya kerakusannya. Jadi sekarang dia sudah sebesar ini cuy. Ikan-ikan komet, ikan-ikan koi juga ya pada makan di sini ya. Ini ikan-ikan komet rata-rata kayaknya aku lupa sih ya guys ya, cuman ada beberapa yang kita borong pada gang keliling. Tapi kayaknya yang banyak tuh waktu itu kita pernah kayak ngasih challenge ya ke Gojek ya guys ya, buat beli ikan harga 250.000 atau berapa gitu. Jadi dia beli banyak malah ikan komet yang dia beli guys. Suatu saat juga kalau misalnya ini terlalu overpopulasi, kayaknya yang bakal aku ambil sih ikan komet ya. Kalau ikan patin emang sengaja aku taruh di sini guys. Ikan patin kecil-kecil ini kan. Kalau misalnya udah agak gede sama kita bisa juga dipindahin nih ikan patin ya. Cuman nggak apa-apa kalau ikan patin kelihatannya bagus. Ikan komet juga kelihatannya bagus sih. Sebenarnya nggak begitu cocok tuh ikan yang warna hitam guys. Kayak bala shark tuh, ada bala shark di situ tuh nggak begitu cocok karena warnanya hitam, dia nyaru ya guys, nggak kelihatan sama sekali. Jadi kalau misalnya kolamnya udah agak keruh kayak gitu tuh dia tuh udah lebih nggak kelihatan lagi. Ada salah satu juga ikan yang kita taruh sini, ikan hantu itu ya guys ya. Ikan hantu tuh di Sinodonsis apa gitu namanya guys ya. Aku beli itu harganya juga lumayan sih, berapa ratus ribu gitu. Pokoknya nggak sampai sejuta sih ya guys ya. Tapi lumayan mahal untuk ikan Sinodonsis gitu kan. Biasanya Sinodonsis murah ya, paling cuma berapa puluh ribu gitu kan. Kalau nggak paling cuma 5.000 guys. Tahu aku yang kecil-kecil ya. Ini lumayan nih. Dan dia memang menguasai tempat situ. Jadi dia ya cuma di situ-situ aja tuh, di batu-batuan itu guys. Dan sebenarnya tuh ada ikan sapu-sapu juga, Gibiceps ya tuh di sebelah sana tuh, masuk ke dalam tuh teman-teman bisa lihat Gibiceps albino ya. Cuman dia benar-benar hampir gak pernah keluar sama sekali dari tempat persembunyian dia guys. Jadi dia jarang bersih-bersih juga ya guys ya. Bersih itu cuma di daerah sana doang. Mungkin kita harus nambah satu lagi Gibiceps buat bersih-bersih supaya si kolamnya itu lebih bersih dari lumut-lumut yang menempel di batu guys ya. Kurang lebih seperti itulah. Kita balik lagi nih ke gurame padangnya. Di mana ya gurame padang? Oh ini dia guys. Dia ada di sebelah sana. Masih beradaptasi ya guys ya untuk mengenal rumah baru dia. Dia ngambil nafas tuh ya.
Jadi gurame juga salah satu ikan yang ngambil nafas gitu. Makanya dia sebenarnya tuh agak kuat guys ya, nggak harus pakai kayak istilahnya sirkulasi yang luar biasa pun dia kuat. Sekarang dia di bawah sana guys bersama dengan kura-kura, tapi udah selesai ya. Ada kura-kura stingpot juga di bawah situ tuh. Tuh dia ke arah situ tuh. Masih kayak nggak ada temen ya guys ya, sendirian ya guys. Masih kenalan gitu loh. Ketemu sama ikan kaviat, kenalan. Oh ini kaviat juga ada 2 ekor nih. Ada kaviat yang platinum ya guys ya ini. Kaviat platinum, ada kaviat yang albino juga tuh. Ukurannya ternyata kalau tadi kita sandingkan yang mirip-mirip guys ya. Cuman yang platinum ini lebih jarang lah dibandingkan dengan albino. Kalau albino udah sering lah guys ya. Kalau platinum masih agak jarang. Walaupun mulai sekarang udah gak sejarang itu juga. Ada ikan golsom juga sebenarnya di sini tuh ada 2 ekor setahu gue ikan golsom ya. Nggak tahu ada satu lagi di mana guys. Suka masuk-masuk. Nah ini ikan golsom, ikan invasif ya guys ya. Kalau ikan golsom mah kayaknya aku lupa sih dia dapat dari mana ya. Kemungkinan sih dari borong pedagang keliling ya guys ya. Karena ikan-ikan seperti itu kalau aku niatkan beli kemungkinan besar tidak terjadi guys ya. Ikan golsom, apalagi ikan golsom kan invasif dia guys, di kali-kali gitu kan, sama kayak ikan red devil kan kalau misalnya di waduk-waduk gitu guys. Jadi ya kemungkinan itu aku beli juga bukan dari niat aku ya, paling dari pedagang keliling. Nah kalau frontosa nih, frontosa ini udah lama banget aku pelihara nih, frontosa yang belang-belang itu tuh, yang belang-belang di bawah ya malah tuh. Nah dia ke bawah sana. Itu udah lama aku pelihara. Dulu itu aku peliharanya di tank siklid ya guys ya. Sebelum tank siklidnya di reset, beberapa siklidnya sama aku kan dikasih-kasihin ya. Sisanya tuh yang aku suka cuma frontosa doang. Nah frontosanya aku dipertahankan guys, dan masih ada sampai sekarang gitu lah guys. Itu dia frontosanya ada di sana. Nah ya walaupun kalau secara warna sih jujur ya ditaruh di sini tuh dia nggak terlalu cocok karena warnanya kan agak gelap guys ya. Kayak biru gelap gitu kan, sama warna belang-belang loreng guys. Jadi nggak begitu cocok-cocok banget sebenarnya ditaruh di sini. Tapi nggak apa-apa lah ya guys ya, karena aku suka dan masih gak terlalu jelek lah, masih kelihatan lah ya guys ya. Bala shark yang gak kelihatan sama sekali karena warnanya hitam. Aku sih sebenarnya tuh pengen nambahnya ikan ini, ikan gurame, kissing gurame ini sih guys. Soalnya dia lucu ya guys ya, kecil-kecil gitu loh guys. Monyong-monyong tuh sih naik ke atas terus dia itu ya. Coba kasih makan lagi ya. Dia pas makan juga lucu gitu guys. Kayak mulut monyongnya tuh ngambil makanannya cute sekali guys ya. Coba kasih lagi ya guys. Dia cuma ada 4 ekor di sini. Aku pengen nambah lagi tapi nggak tahu kenapa sekarang lagi jarang guys yang jualan ya. Aku cari kemana-mana nggak ada guys ya di Bandung ya. Mau di jalan peta, mau di tempat-tempat pedagang ikan pinggir jalan yang lain tuh lagi nggak ada nih kissing gurame. Padahal waktu itu juga ini kissing gurame yang aku dapetnya dari Gojek juga nih seingatku, dari Muara kalau nggak salah ini guys, dari Gojek, dari Muara. Soalnya waktu itu aku tuh bikin kontennya tuh di Kopo, tapi aku masukinnya ke sini, ke kolam sini guys. Mulutnya lucu tuh ya, kayak monyong-monyong gitu guys. Badannya juga nggak terlalu gede-gede banget. Dan yang aku lumayan kagum ya, kadang-kadang kan ada ikan di sini yang ukurannya nggak begitu gede-gede banget kan dimakan ya guys ya, sama kura-kura kan, dihajar kan sama kura-kura. Cuma si kissing gurame ini nggak dihajar sama sekali guys sama kura-kura ya. Dia malah terlihat sangat amat nyaman di sini dan tidak ada ancaman sama sekali tuh. Kalau mau makan susah dia guys, mulutnya monyong gitu kan, lihat makan ya, tuh susah sekali guys ya makannya guys ya. Soalnya dia monyong tapi lubangnya kecil guys, jadi harus agak ini dulu nih, si peletnya harus agak hancur dulu baru dia bisa makan. Tapi dia juga makanin lumut-lumut yang ada di sini guys. Jadi sebenarnya dia walaupun nggak makan pelet kayak gini juga dia makan lumut ya guys ya. Nah tuh susah banget dia mau makan guys, karena kegedean peletnya guys ya. Harus hancur dulu, tapi dia pantang menyerah guys. Dia tetap mencoba untuk memakan ya, kayak main bola guys ya. Pelet tenggelam, udah tenggelam bete dia nggak jadi makan cuy. Lebih baik kelaparan dibandingkan ngambil pelet yang jatuh ke bawah guys. Dia bener-bener ya dia gitu. Jadi pelet-peletnya memang kalau udah lembek dia langsung turun ke bawah. Makanya ada beberapa ikan-ikan yang di bawah kayak Synodontis itu dia nggak apa ya, kayak jarang lah naik ke atas, tapi dia tetap gemuk guys ya, tetap makan gitu guys. Karena memang pelet-pelet yang jatuh-jatuh ke bawah yang ngabisin dia ya, jadi kayak gitu guys. Oke lah guys ya, jadi mungkin kayak gitu aja ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Untuk si gurame padangnya semoga di sini semakin besar, semakin oke ya guys ya, dan semakin enak juga buat kita lihatnya. Dan buat teman-teman yang ada saran kira-kira kita menambahkan apa lagi bisa tulis di kolom komentar guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.